Maka kondisi-kondisi ini menjadi mudah untuk kita brandingkan, bagaimana membrandingkan Kediri ke depan. Assalamualaikum Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Iya. Lama nggak berjumpa ya Pak? Kita sehat, yang penting menjaga imun ya. Dan olahraga. Betul sekali, imun dan iman juga penting Pak. Betul, ya. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, makanya kita juga berjauhan begini ya Pak. Iya, jaga jarak, aman. Ya, Pak, ini adalah hari yang sangat spesial sekali Pak. Ya. Kota Kediri, hari jadi ke 1142. Ya. Artinya ulang tahun yang ke-11 abad lebih. Wow. Artinya kalau saya boleh catat berdasarkan prasasti Kwa, Kediri ini lahir tanggal 27 Juli 879 Masehi. Wow. Artinya abad ke-9 yang lalu. Ya. Bisa disebut kota Kediri merupakan kota tertua di negeri ini, Mbak Karin. Betul sekali, Pak. Kita mengundang Pak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko ini sebagai putra kebanggaan asal Kediri. Ya. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Pak Mul, sebelum Pak Mul memberikan pemaparan buat kita semua, saya mau tanya Pak Mul. Ya. Pak Mul, ketika Pak Mul punya kesempatan ke Kediri, biasanya kuliner apa Pak Mul yang tidak pernah dilewatkan oleh Pak Mul nih? Itu sate yang ada doho itu. Oh, sate. Apa hebatnya Pak sate itu, Pak? Satenya itu yang top itu. Oke. Jadi Pak Mul selalu mampir ke situ ya? Ya. Iya. Tapi ini berhubung pandemi nggak boleh nongkrong, Pak. Kita harus pick up kalau Bapak ke sana. Ditunda. Iya, Pak Mul, untuk kita semua terutama ketika kita harus survive di tengah gelombang kedua pandemi COVID-19. Dipersilakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya banggakan, saya cintai Pak Wali Kota yang selalu ganteng itu, Abdullah Abu Bakar ya. Terus dari BI Wilayah Kediri Pak Sofyan, para tokoh-tokoh yang hebat yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan hadirin sekalian, saya pasti bersyukur hari ini bisa silaturahim, bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian untuk bisa saling berbicara. Berikutnya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142. Luar biasa. Semakin tua bukan semakin renta, tapi semakin tua semakin mengkilat begitu. Itu bedanya sama kita. Kita semakin tua semakin renta, tapi Kota Kediri semakin tua semakin mengkilat itu. Tadi saya mengikuti The Service City, Kediri The Service City, kota yang melayani. Saya pikir ini sejalan inline dengan kebijakannya Pak Jokowi ya, digital ya dan melayani. Pak Jokowi pernah menyampaikan ada istilah DILAN, digital dan melayani. Jadi memang kita mau nggak mau harus ke sana dan harus cepat ke sananya, nggak boleh lambat-lambat. Jadi semuanya harus secara digital. Kita juga sudah mengenal OSS ya, Online Single Submission, di mana perizinan menjadi cepat diselesaikan. Di beberapa daerah juga ada mall pelayanan terpadu dan ini juga luar biasa. Saya pernah melihat di beberapa tempat ya, di antara di Banyuwangi, Mas Anas, ya, itu sungguh luar biasa. Jadi kalau kita orientasinya sudah bergeser ke sana, maka bisa dipastikan pasti pelayanan itu menjadi optimum.
Ya. Persoalan kita adalah persoalan data yang sulit, nggak tertangani dengan bagus. Akhirnya anggaplah pelayanan bansos mungkin masih mengalami kendala karena perubahan-perubahan data yang cukup cepat ya. Dengan adanya pandemik sekarang ini memang ada perubahan-perubahan data yang cepat direspon. Kalau nggak melalui digital pasti akan sulit itu ya. Saya begini Pak Wali Kota, saya ingin melihat Kediri ke depan ya. Satu, bahwa Kediri memiliki trademark yang luar biasa ya. Satu, Lirboyo, semua orang tahu se-Indonesia tentang Lirboyo ya. Bagaimana historical tentang Lirboyo kita semuanya tahu ya. Berikutnya kita punya Joyoboyo, semua orang tahu tentang Joyoboyo, nggak ada yang nggak tahu saya pikir ya. Berikutnya Kediri juga punya trademark di bidang gudang garam ya, semua orang tahu tentang gudang garam ya. Saya pikir nggak ada yang nggak tahu tentang gudang garam dari mana. Itu dan beberapa yang lain ya, yang lain. Apalagi tadi diceritakan di awal punya sejarah bagaimana membangun hubungan dagang internasional yang pada waktu itu ya Kediri sudah berada di sana. Maka kondisi-kondisi ini menjadi mudah untuk kita brandingkan, bagaimana membrandingkan Kediri ke depan. Itu akan lebih mudah. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua, bahwa Kediri ke depan ya ada airport. Pembangunan airport yang sudah 50% dan nggak lama lagi jadi, maka ini sebuah kekuatan baru. Bagaimana pertumbuhan Kediri akan menjadi lebih dahsyat lagi. Maka akan memunculkan satu, dunia pariwisata akan luar biasa berkembangnya. Ya, berkembangnya akan luar biasa. Untuk itu yang perlu dibangun adalah culture-nya. Bagaimana masyarakat bisa merespon ini dengan baik. Karena kalau kita bicara pariwisata bukan hanya berbicara tentang pemandangan dan seterusnya, tetapi bagaimana pariwisata itu menjadi menjadi culture, menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Itu bagian dari hidup masyarakat. Seperti apa yang terjadi di Bali, ya. Itu masyarakat sudah terbangun culture-nya. Itu. Sehingga mulai sekarang memang harus disiapkan. Tadi terima kasih Pak Wali Kota tadi sudah membuat beberapa terobosan-terobosan, diantaranya tadi ya pendidikan, bagaimana memasifkan pelajaran bahasa Inggris, dan apa yang terjadi di Pare itu ini sungguh luar biasa, sebuah respon cepat yang disiapkan untuk menghadapi kota turisme ke depan. Itu yang pertama tentang mentalitinya terbangun dengan baik, culture-nya terbangun dengan baik, sehingga dia siap menjadi tuan rumah yang baik, begitu. Berikutnya perlunya menyiapkan tadi berbagai situs-situs budaya yang lama yang perlu dihidupkan kembali. Kalau perlu kita membangun sebuah legenda-legenda baru. Bagaimana karena kita pernah memiliki sejarah besar tentang Joyoboyo. Maka ya pasti ada sebuah legenda-legenda yang perlu dieksploitasi lagi sehingga nanti itu menjadi daerah-daerah kunjungan wisata baru bagi wisatawan. Itu perlunya mengeksplorasi dan mengeksploitasi kembali situs-situs budaya ke sana. Ya, setelah orangnya terbangun, berikutnya bagaimana tempat-tempat tujuan wisata terbangun, berikutnya bagaimana meningkatkan kembali budaya setempat, ya local wisdom ditingkatkan kembali, sehingga wisatawan ke Kediri itu punya banyak pilihan. Nah, ini yang kekuatan-kekuatan yang saya kenali seperti itu menurut saya dengan konsep The Service City oleh Pak Wali Kota ini saya pikir luar biasa. Ini sebuah konsep besar yang inline dengan pemikiran Pak
Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana telah mencanangkan DILAN, digital dan melayani, dan saya yakin perkembangannya akan dahsyat ke depan. Itu menurut saya. Jadi bagaimana The Service City ini bisa mendekatkan pelayanan kepada publik, karena persoalan kita adalah persoalan di situ. Ya. Persoalan kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan cepat. Dan ini dibahas di mana-mana. Waktu saya ke Georgia mengikuti Open Government, ini persoalan ini dibahas secara global. Bagaimana tingkat pelayanan itu menjadi prima. Itu setiap negara memiliki kiat-kiat yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Bagaimana memberikan pelayanan cepat, tepat, prima, dan masyarakat menjadi happy. Nah, itu ciri-ciri dari apa itu, diantaranya dari Smart City seperti itu. Saya pikir mungkin poinnya di situ. Saya tidak banyak memberikan hal-hal yang sudah bagus dimiliki oleh Kediri, ya. Dari pertumbuhannya sudah bagus, dari apa itu kualitas SDM-nya 24,7 di atas rata-rata nasional, dan banyak yang lain sudah sangat bagus, ya. PDRB-nya juga rata-rata per tahun 5%, ya, di 2010-2020. Jadi menurut saya pikir Pak Wali Kota, Bapak sudah bagus memimpin Kediri. Perlu, yang pertama saran saya adalah perlu merespon dengan cepat. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa ada 5 fenomena global yang nggak bisa diabaikan, yaitu dunia telah berubah dengan cepat, ya, penuh dengan risiko. Berikutnya complexity. Satu berubah akan mempengaruhi yang lain. Ya, berikutnya surprise. Contoh nyatanya adalah COVID-19. Membawa perubahan yang luar biasa, ya, cepatnya luar biasa berkembangnya. Berikutnya risikonya tinggi, luar biasa risikonya. Kompleksnya luar biasa, bukan hanya kesehatan, semua berubah tatanan kehidupan. Berikutnya surprise. Semua kepala negara di dunia terkejut. Nggak ada yang siap menghadapi itu. Nah, 5 fenomena ini tolong menjadi menjadi atensi serius dalam membangun, di dalam setiap kita melangkah ke depan. Tidak bisa diabaikan itu. Demikian secara singkat, karena saya masih ada acara lagi, dan terima kasih. Salam hangat saya kepada rekan-rekan semuanya Kediri, dan saya tidak pernah berubah. Saya adalah Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mul. Sebelum meninggalkan ruang virtual kita, Pak Mul, saya pengen Pak Mul cerita sedikit ini. Gimana cara ngatasinya banyak orang yang masih nggak percaya bahwa COVID itu ada dan bahaya. Gimana Pak Mul caranya, Pak Mul? Iya. Ya, memang ini perlu ada sosialisasi dari waktu ke waktu, karena kita hidup dalam lingkungan disinformasi yang luar biasa. Itu disinformasi yang benar jadi salah, yang salah dia lama-lama jadi benar karena bertubi-tubi diinfokan. Nah, ini jadi yang paling diutamakan adalah bagaimana secara sabar. Tadi Pak Wali Kota tadi mengatakan sabar kita melakukan sosialisasi, karena memang saudara-saudara kita saat ini berada di situ, benturan antara informasi yang benar dengan yang salah. Tapi karena yang salah itu berulang-ulang, akhirnya diyakini itu benar. Itu untuk disinformasi sekarang. Maka kita harus melakukan sosialisasi yang kuat untuk itu. Itu kira-kira salah satunya. Baik. Terima kasih Pak Mul. Banyak Bapak. Salam sehat Pak Mul. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih.